Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat ya belajar daringnya. Semoga virus ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Oke, lanjut saja. Di sini Ibu akan ngebahas tentang cara berpikir kronologis dalam sejarah, terus cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik dalam sejarah. Nah, Ibu ingetin buat kalian yang belum mencatat, silahkan catat dari sekarang. Nanti ketika kita akan bertatap muka, nah catatan kalian akan Ibu periksa satu persatu. Jadi kalian harus mencatat dari sekarang. Apabila buku catatan kalian masih kosong, berarti nilai kalian 0 dari Ibu. Gitu. Oke. Yuk lanjut saja. Ibu akan membahas tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis, kalian pernah dengar nggak sih kata kronologis itu di mana? Biasanya orang-orang yang suka ngomongin kronologi tuh di mana gitu. Oke, sepertinya di berita pasti suka ada tentang kronologi. Misalkan suatu berita, ya kan? Misalkan kecelakaan beruntun. Nah, pasti ada kronologinya. Jadi, kronologi itu apa? Terus apa hubungannya dengan sejarah? Oke, kalau Ibu lebih spesifikkan agar kalian mudah diingat, jadi kronologi itu seperti urutan waktu kejadian agar waktu tersebut tidak ada missing link atau misalkan bisa dipahami gitu dengan mudah dipahami cerita tersebut kayak gitu. Terus kenapa sejarah sangat berkaitan dengan kronologi atau kronologi sangat berkaitan dengan sejarah? Pasti sangat berkaitan sekali. Kenapa? Karena agar si peristiwa tersebut mudah diurutkan atau diuraikan. Nah, jadi misalkan gini, peristiwa sejarah Indonesia, nah itu kan banyak sekali ya, pasti ada urutannya, ada kronologinya. Nah, kegunaan dari kronologi inilah yaitu untuk mempermudah kita dalam mempelajari atau mempermudah kita dalam merekonstruksi suatu peristiwa di masa lalu dengan tepat tanpa adanya anakronisme atau ketidakcocokan dalam peristiwa sejarah gitu. Contohnya biar kalian paham, kecelakaan beruntun di tol Cipali gitu. Pasti kalian urutkan dulu dari urutan 1 2 3. Gak mungkin kalian diurutkan dari 3 2 1 dulu atau 2 3 1 atau 1 3 2. Enggak, kalian pasti akan orang tersebut pasti akan mengurutkan dari 1 2 3. Nah, kegunaan itu untuk apa sih kronologi? Agar kita mengetahui, oh ternyata urutan waktunya seperti itu, kayak gitu. Makanya sangat berarti kronologis dalam mempelajari sejarah. Paham? Oke. Dalam sejarah, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, kronos logos. Kalau kronos itu artinya waktu, sedangkan logos adalah uraian gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan kronologi? Kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun, mengurutkan, menguraikan peristiwa atau kejadian-kejadian kejadian-kejadian sejarah gitu maksudnya, agar si peristiwa tersebut sesuai urutannya dengan yang telah terjadi. Mau berapa lama tahun si peristiwa sejarah, kalau ada kronologinya pasti akan berurutan gitu. Apa tujuannya kronologi ini? Yaitu untuk memudahkan kita sebagai misalkan kita sebagai penulis, boleh kita sebagai penulis, contohnya misalkan kalian sebagai penulis sejarah gitu atau sebagai penulis cerita gitu, tujuannya untuk mempermudah menarik manfaat bukan hubungan
apa makna dari antar peristiwa yang telah terjadi pada saat itu, gitu, paham? Atau bisa juga kronologi ini tujuan kronologi ini yaitu untuk apa ya, kayak memecahkan masalah dalam suatu peristiwa gitu, misalkan pembunuhan kayak gitu. Nah itu kan pasti masih misteri, misalkan gitu belum terkuak ya siapa pembunuhnya atau apalah kayak gitu. Nah karena adanya kronologi, adanya urutan waktu, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan kayak gitu, paham? Nah kalau contoh dari si kronologi dalam sejarah, contohnya adalah Ibu akan jelaskan tentang detik-detik proklamasi yang sekarang Indonesia akan Indonesia merdeka gitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada urutan waktunya di mana pada tahun 1945 itu ada sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan dunia, di mana dijatuhkannya bom Hiroshima. Ingat, Hiroshima itu bukan nama bom, tapi nama kota yang ada di Jepang. Nah, kota Hiroshima ini dijatuhkan sebuah bom atom oleh siapa? Oleh sekutu. Siapa sekutu? Yaitu Amerika. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus, kalau Hiroshima di bom itu tanggal 6, kemudian 3 hari kemudian tanggal 9 Agustusnya baru kota Nagasaki dibom kembali oleh sekutu. Sehingga akibat dari dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ini mengakibatkan Jepang yang pada saat itu ada di Indonesia, dia kembali lagi ke sana, ke negaranya untuk menyelamatkan semua barang berharganya, keluarganya gitu. Yang pada akhirnya Jepang itu mengakui kekalahannya. Nah, karena di Indonesia pada saat itu sedang kekosongan kekuasaan, tidak ada lagi Jepang, terus orang-orang Belanda mereka dipenjara dan kembali lagi ke asalnya. Nah, para pemuda Indonesia itu sangat pintar-pintar, dia langsung mengambil kekuasaan. Nah, agar Indonesia ini tidak lagi dijajah oleh negara lain, para pemuda seperti Sultan Syahrir, kemudian siapa lagi, Insinyur Soekarno kayak gitu. Nah, mereka langsung ingin memerdekakan Indonesia, yaitu nanti ada peristiwa lagi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus, di mana Insinyur Soekarno diasingkan, bukan diculik, namun diasingkan ke Rengas Dengklok gitu. Nah, karena adanya peristiwa Rengas Dengklok ini, kemudian tanggal 17 Agustusnya baru Indonesia merdeka, yang yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, itulah peristiwa kemerdekaan Indonesia, urutan waktunya kayak gitu. Jadi kalian paham tentang kronologis. Pokoknya intinya kronologis itu urutan waktu kayak gitu. Terus ada lagi cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, kalau diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, dia dan kronos. Kalau dia itu artinya melintas, melalui, melampaui. Sedangkan kronos itu berarti waktu. Jadi, diakronik itu sesuatu yang melintas, melalui, melampaui dalam batasan waktu. Contohnya itu seperti gini. Peristiwa apa ya? Perang dunia. Oke. Nah, perang dunia itu kan ada perang dunia 1 dan 2, ya kan? Nah,
Kita ambil Perang Dunia Satu, kalau Perang Dunia Satu terlalu banyak, terlalu lama. Perang Dunia Dua. Nah, apa yang dijadikan diakronisnya? Yaitu tahunnya. Perang Dunia Dua itu dimulai dari tahun 1800, enggak terlalu banyak, 1900-an, 1900 sampai 1945. Nah, dari 1900 sampai 1945 inilah yang dimaksud dengan cara berpikir diakronik. Segimana lamanya peristiwa sejarah tersebut, pasti ada batasan waktunya. Mau dari ujung Indonesia sampai ujung dari Merauke gitulah, pasti ada batasan waktunya. Contohnya itu ada di halaman berikutnya, yaitu pada masa penjajahan Jepang, di mana Jepang datang ke Indonesia itu 1942. 1942 itu masih ada Belanda. Nah, itu awal mula Jepang datang ke Indonesia. Nah, segimana lamanya Jepang ke Indonesia, pasti ada berakhirnya. Pada tanggal berapakah Jepang berakhir di Indonesia atau meninggalkan Indonesia? Yaitu pada tahun 1942, yakni tanggal 9 Agustus. Nah, itulah yang termasuk cara berpikir dia kronis kayak gitu. Jadi paham. Jadi kalau cara berpikir diakronis itu di mana sesuatu yang melintas melampaui ada batasan waktunya gitu. Segimana lamanya peristiwa tersebut pasti ada batasan waktunya. Oke, paham? Terus ada lagi istilah periodisasi gitu. Apa yang dimaksud dengan periodisasi? Periode gitu. Jadi periodisasi itu adalah sebuah periode bukan urutan, kayak ke pengelompokan, bukan urutan. Kalau tadi kan kronologis itu urutan waktu ya, uraian waktu. Nah, kalau periodisasi atau periode itu seperti pengelompokan atau pengklasifikasian kayak gitu. Contohnya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia pasti ada periodenya. Periode 1 di mana zaman bukan zaman Hindu Buddha, maaf. Periode ke-1 sejarah Indonesia periode ke-1 adalah zaman manusia purba. Periode kedua sejarah Indonesia yaitu zaman Hindu Buddha atau kedatangan Hindu Buddha. Periode ketiga sejarah Indonesia periode ketiga yaitu zaman kedatangan Islam. Kemudian sejarah Indonesia periode keempat yaitu zaman kedatangan bangsa Barat gitu. Bangsa Barat ke Indonesia. Sejarah Indonesia periode kelima yaitu kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Periode ke-6, sejarah Indonesia periode ke-6 yaitu revolusi. Periode yang terakhir, periode 7 yaitu reformasi. Jadi periode sasi dalam sejarah Indonesia itu ada 7 dari zaman manusia purba berakhir pada zaman reformasi. Ingat sama kalian bahwa periodisasi adalah pengelompokan dalam suatu peristiwa sejarah. Ada pembabakan atau seperti pengklasifikasian peristiwa sejarah kayak gitu. Ngerti? Oke. Nah, di sini ada contohnya. Periodisasi dalam sejarah. Ada periodisasi berdasarkan perkembangan kebudayaan. Jadi pengklasifikasiannya itu berdasarkan kebudayaan. Ternyata di Indonesia ada 2 pengelompokan perkembangan periodisasi berdasarkan
kebudayaan, gitu maksudnya, yaitu zaman praaksara dan zaman aksara. Kemudian ada periodisasi berdasarkan sistem mata pencaharian, yaitu pertama masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, kemudian berakhir masa perundagian, di mana si orang-orang ininya sudah sangat canggih, sudah menggunakan logam, sudah adanya masyarakat yang berkelompok, adanya agama, aturan kayak gitu kalau pas zaman masa perundagian. Nah, kalau periodisasi berdasarkan dinasti pemerintah Jawa dari masa perkembangan agama Hindu-Buddha hingga Islam, yaitu ada dinasti Wangsa Sanjaya, Selen, Raisana, Girindra, Demak, Pajang, Mataram, kayak gitu. Kemudian ada lagi periodisasi itu apa ya? Kenapa sih perlu periodisasi dalam sejarah? Ternyata yang pertama, untuk perkembangan, kita mengetahui perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Contohnya adalah ketika zaman praaksara, ternyata orang-orangnya mereka belum mengenal tulisan. Nah, karena saking majunya kemudian berubah-berubah, mereka sudah mengenal tulisan, sudah tidak menggunakan batu lagi, terus sudah memakai adat istiadat, terus berkembang dan berkembang. Nah, itu adanya periodisasi. Kemudian untuk menyambungkan setiap periodisasinya atau kelompoknya. Tadi ketika zaman praaksara pasti akan berkaitan dengan Hindu-Buddha. Nah, terus Hindu-Buddha ketika orang Islam datang ke Indonesia, ternyata Hindu-Buddha sedikit berubah gitu, terkalahkan oleh orang-orang Islam kayak gitu. Jadi paham? Nah, ini ada contoh periodisasi sejarah Indonesia yang tadi Ibu sebutkan, ya. Nah, ada lagi istilah kronik. Ada kronologis, ada periodisasi, ada kronik. Ingat sama kalian, kronik dan kronologis itu berbeda. Dimana kalau kronologis itu urutan waktu. Kalau kronik itu adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadian yang ditulis oleh para musafir. Ingat sama kalian, kalau kronik itu catatan perjalanan para musafir, itu aja ya. Biasanya kalau kronik itu ditulisnya oleh para pendeta kayak gitu. Tapi ada lagi Marco Polo, catatan Marco Polo. Nah, itu termasuk kronik gitu. Untuk apa sih kronik ini? Agar kita mengetahui bahwa di suatu tempat itu memiliki keindahan yang sangat keindahan alam yang memiliki keindahan gitu, contohnya, sorry belepotan. Atau gini, adanya kronik, ternyata Indonesia itu bisa diketahui oleh bangsa barat kayak gitu. Nanti kelas 11 akan dibahas gitu. Oke, lanjut lagi tentang cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas tentang cara berpikir kronologis, yang artinya itu berurutan, cara mengurutkan waktu. Nah, kemudian ada cara berpikir diakronik, di mana dia itu artinya sesuatu yang melintas melampaui dengan batasan waktu. Jadi lebih ke si peristiwa sejarahnya itu segimanapun mendalamnya pasti ada batasan waktunya gitu. Terus ada lagi periodisasi kan. Nah, periodisasi itu seperti kepengelompokan atau pengklasifikasian. Tadi kayak ada sejarah Indonesia, ada pengklasifikasian dari zaman manusia purba berakhir ke reformasi. Nah, kemudian ada kronik.
Kronik itu catatan para musafir. Nah, biasanya kronik dijadikan salah satu sumber sejarah yang yang dapat mendukung kebenarannya bahwa si peristiwa tersebut benar-benar terjadi kayak gitu. Kayak misalkan kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kan ada yang menyatakan bahwa Samudra Pasai itu kerajaan Islam paling tua. Ya, karena itu bisa dilihat dari kronik Marco Polo atau catatan Marco Polo bahwa dia pernah singgah di sini gitu. Dia menulis kayak diary gitu loh. Nah, paham? Nah, yang terakhir yaitu cara berpikir sinkronik. Nah, tadi diakronik, dia artinya melalui, melampaui. Nah, kalau sinkronik itu sin berarti dengan. Ingat kronos itu artinya waktu. Jadi dengan waktu. Jadi maksud kayak sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam gitu. Biasanya kalau perbedaan sinkronik dan diakronik itu dibatasi dengan waktu, tetapi penjelasan sejarah si sejarahnya itu tidak secara mendalam gitu. Jadi hanya unsur umumnya saja. Nah, kalau sinkronik, jadi si peristiwa sejarahnya itu dijelaskan secara mendalam tanpa dibatasi waktu. Tapi si peristiwa tersebut pasti akan ditentukannya dibatasinya oleh tempat gitu. Kalau sinkronik itu biasanya kayak gejalanya, kemudian perekonomiannya, terus karakter si masyarakat tersebut kayak gitu. Contoh dari sinkronik di sini kalian bisa baca seperti misalkan seolah-olah kalian itu seorang sejarawan, penulis sejarah. Nah, kalian itu mau menulis atau meneliti sebuah peristiwa sejarah di Indonesia. Nah, karena peristiwa sejarahnya itu sangat banyak sekali, nah kamu karena akan menulisnya secara sinkronik, berarti kalian sebagai penulis sejarah berarti kalian menelitinya dari gejalanya, yaitu dari perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Nah, pada zaman Jepang inilah yang disebut masa kayak gitu. Paham? Jadi pada intinya kalau sinkronik itu penjelasannya itu secara mendalam. Kemudian biasanya tidak ada perbandingan antara misalnya kayak gini, kalau perekonomian Indonesia pada masa Jepang. Nah, gitu, tidak ada perbandingan perekonomian dibandingkan dengan Malaysia ketika Jepang. Ada Jepang di Malaysia gitu, tidak. Itu pure semuanya tentang Indonesia tanpa membanding-bandingkan. Gitu kalau sinkronik. Paham? Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu ngebahasnya tentang hanya sampai tentang cara berpikir sinkronik gitu. Nah, kalau misalkan kalian kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan, boleh melalui WA Ibu, boleh nanti ada kalau Ibu ada waktunya nanti melalui chat di kolon ini. Kayak gitu. Dan Ibu ingatkan lagi bahwa kalian harus menulis semuanya di buku catatan kalian. Nanti ketika tatap muka akan Ibu periksa kayak gitu. Oke? Paham ya sampai saat ini? Intinya sih kalau cara berpikir kronologis berarti kronologis urutan waktu kayak gitu. Kemudian diakronik, dia itu artinya melalui, melintas, kayak kenangan aja gitu. Nah, berarti
sesuatu yang melintas dalam batasan waktu. Oh, berarti si peristiwa tersebut dibatasi oleh waktu. Contohnya adalah kayak pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, itu batasan waktunya. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan diakronik. Kemudian kalau periodisasi, apa sih artinya? Periode berarti pengelompokan atau pengklasifikasian kayak gitu. Ada kronik beda ya dengan kronologi ya. Kalau kronik itu berarti catatan perjalanan para musafir. Nah, yang terakhir sinkronik. Nah, shin artinya dengan, kronos artinya waktu, dengan waktu. Berarti peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi dijelasinnya mendalam kayak gitu. Oke, paham. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian boleh WA ibu atau nanti di chat klon ini. Terima kasih, dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.